Mari kita simak pengacara tim TKN 02 atau Taman Kanak-Kanak Negeri Si Gibran, anak presiden ini. Pertama, ada Pak Yusril Iza Mahendra. Ini orang yang tidak berguna atau tidak bermanfaat dan pernah menjadi tersangka kasus korupsi karena terbukti 2 orang mantan Presiden Republik Indonesia yang memecatnya menjadi menteri, yaitu mantan Presiden Bapak Abdurrahman Wahid dan Bapak SBY. Yang kedua ada Bapak Oce Kaligis, ini mantan napi korupsi penyuap hakim. Yang ketiga ada Bapak Hotman Paris Hutapea, pernah menjadi pengacara membela oknum jenderal polisi gembong narkoba terbesar. Yang keempat, ada Bapak Okto Hasibuan, pernah menjadi pengacara membela seorang pembunuh. Jadi, sekarang kita sudah pada tahu bahwa orang-orang ini para gerombolan pengacara pembela orang-orang penjahat. Ini fakta, siapa yang ingin membantah? Dari awal persidangan dibuka di Mahkamah Konstitusi, kita sudah mendengar statement-statement dari pengacara yang katanya menyalah abangku profesional, yaitu dari Prof. Yusril. Begini katanya, intinya kami menilai bahwa permohonan 01 lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa, dan daripada menyampaikan bukti. Terlihat keren, terlihat gagah, dan terlihat cerdas kata-kata ini. Tapi sayang, dijawab oleh tim hukum Amin. Kalau kami ditanya bukti-bukti di sidang hari pertama, justru kami hanya nanya balik, kan belum proses tahap pembuktian, karena ini baru proses penyampaian permohonan, jadi agak kecepetan tuh, nggak tahu jadwal sidang mungkin. Lihat keren, kalau nggak ada counternya, tapi ternyata ada counternya. Alur sidang itu ada tahapannya, masa nggak bisa bedain pembacaan permohonan dan proses pembuktian? Akunya profesor, tapi ya entahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memang belum sehat banget karena dada saya masih sakit, punggung saya juga masih sakit. Tetapi semangat saya nggak bisa dibohongin. Saya nggak bisa hanya berdiam diri. Saya harus ikut menyemangati untuk sidang Mahkamah Konstitusi ini. Saya melihat kawan-kawan saya semua turun. Saya harus ikut turun. Hidup perempuan! Hidup mahasiswa! Hidup kaum tani! Hidup rakyat Indonesia! Saudara-saudara semua, di Indonesia ini kita merebut dari penjajah itu dengan seluruh rakyat Indonesia mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya. Darah, nyawa itu taruhannya. Tetapi sekarang satu keluarga Joko Widodo yang mau mengambil alih negeri ini. Apakah kalian semua setuju? Ridho? Di negeri ini, negeri Pancasila, negeri yang punya demokrasi, tetapi semua direnggut oleh keluarga Joko Widodo. Anak menantu semuanya mau dijadikan pejabat di negeri ini, dan dia tidak mau turun dari jabatannya. Kami semua tidak ridho. Dengan segala cara pemilu diakalin, semua diakalin oleh dia. Dia memerintahkan dari mulai aparat yang terendah sampai yang tertinggi. Dia mau kasih semua dengan uang. Mereka yang sudah menerima uang dilema dalam hidupnya antara jiwanya yang mencintai Indonesia, tetapi dia sudah menelan uang itu sendiri. Sekarang dia harus mempertanggungjawabkan untuk dosa-dosanya. Tetapi di Mahkamah Konstitusi ini kita berharap bahwa itu semua masih ada keadilan untuk rakyat Indonesia. Saya tidak akan surut untuk tetap mendukung kawan-kawan semua yang ada di sini. Maaf, saya masih belum bisa normal untuk berbuat. Saya masih harus, karena saya mengeluarkan darah dari dalam dada saya. Dari mulut saya keluar darah, cuman saya belum periksa secara intensif. Nanti saya berobat dengan uang pribadi saya sendiri dan dibantu oleh kawan-kawan semuanya. Saya berterima kasih untuk semuanya. Kita bersatu, kita merebut demokrasi ini, kita rebut demokrasi ini, kita rebut negeri kita ini sendiri. Jangan surut kawan-kawan. Saya tidak takut dengan polisi-polisi itu, saya tidak takut. Nyawa saya taruhannya. Hai Bapak polisi yang terhormat, kalian kami bayar dengan pajak kami. Kalian harusnya melindungi kami, bukan bentrok dengan kami. Kalau saat ini kalian bentrok dengan
semuanya jangan terpancing provokasi ya yang ada di sana. Biarkan mereka yang ada di sana. Kalau perlu kita lawan mereka di sana. Terima kasih semuanya. Saya mohon doa untuk kalian semua untuk kesehatan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Kami meminta kepada Bapak Kapolri. Kami minta kepada Bapak Jokowi. Apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja untuk mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Berarti Anda Bapak Jokowi sudah tidak sepatutnya Anda teriak, saya Pancasila, saya Pancasila. Anda pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, di manakah wahai anak-anakku, wahai para mahasiswa, wahai para pemuda? Kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan, ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama ekonomi susah, dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk ke Indonesia, sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur untuk memimpin negara ini, dan belum pantas anak Anda, baik dari misalkan anak Anda yang bernama Kaisang, memimpin satu partai. Sungguh apa yang bisa dibawa oleh Kaisang? Kaisang belum pantas untuk menjadi pemimpin satu partai. Dan itu saja dari kami. Kami sekali lagi, kami hari ini datang dari daerah akan mengawal sidang MK ini sampai tegaknya keadilan, sampai didapatkan oleh kami di seluruh rakyat Indonesia satu keputusan yang bisa memberikan rasa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan kami berharap Indonesia akan diberikan pemimpin yang betul-betul layak menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu kita ayo ajak yang lain, jangan hanya teriak ingin perubahan, tetapi untuk menyampaikan aspirasi, mendukung untuk perubahan negeri ini hanya segelintir saja. Terima kasih, tetap semangat, teriakan, kami ingin perubahan, kami ingin pemimpin yang layak, bukan seperti anaknya Pak Jokowi yang kita lihat sendiri bahwa di mana hari ini engkau Gibran muncul engkau berikan statementmu atas apa yang diputuskan oleh KPU. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yap, itulah tadi The Power of Emak-emak. Saya kira sekali lagi aksinya membuat kita merinding, dan emak-emak ini siap untuk mengawal berjalannya sidang MK. Semoga apa yang menjadi pergerakan emak-emak ini dan juga sejumlah masyarakat lainnya maupun mahasiswa bisa membuahkan hasil sesuai apa yang diharapkan oleh rakyat, yaitu bagaimana agar bisa mengadili pelaku kecurangan dan juga tolak politik dinasti yang dibangun oleh Pak Jokowi dan antek-anteknya. Nah, saya sedikit merasa ngeri apa yang dilakukan oleh siswi SMP yang bernama Padia tadi ini yang ada di video awal. Lagi-lagi 4 pengacara 02 ditohok habis-habisan, dan saya kira ini cukup memalukan bagi pengacara yang sangat berkelas, dipermalukan oleh anak SMP. Ya memang apa yang disampaikan sangat masuk di akal dan itu fakta yang terjadi.
Baiklah, saya kira hanya itu. Semoga apa yang menjadi keinginan rakyat Indonesia bisa terpenuhi, dan semoga negara kita baik-baik saja. Kekisruhan yang terjadi saat ini bisa terselesaikan dengan baik.